Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan menyimak firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, dan biarlah setiap kita nanti akan diberkati. Yuk kita doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan izinkan sehingga hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun buat kami semua. Hamba yang mengucapkan, anak-anakmu yang mendengarnya, dan biar kami semua boleh diberkati. Tuhan urapi kami, memahami apa yang harus kami perhatikan di masa-masa yang unik di musim yang sedang kami hadapi hari ini. Pengurapan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami bagian kami. Dan kami juga harus belajar percaya lebih lagi. Tuhan pasti akan tetap lakukan bagian Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sedang masuk dalam sebuah keadaan, musim, situasi yang mungkin saja belum pernah dihadapi oleh sebagian besar orang Kristen. Musim ini unik dan ini merata di seluruh dunia. Kita lihat dari sisi mikro, kita bisa lihat sisi nasional Indonesia atau sampai ke internasional. Sekarang dunia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi di tengah keadaan yang tidak baik, ini justru sebenarnya adalah kesempatan untuk lihat mujizat. Ini justru adalah kesempatan untuk melihat Tuhan turun tangan. Ini justru adalah kesempatan untuk melihat Tuhan beracara di dalam hidup Anda dan saya. Dan oleh karena itu penting untuk bersandar kepada firman Tuhan. Minta tuntunan Tuhan dan minta Tuhan yang atur semua, berkuasa dalam hidupmu sehingga yang engkau jalani, engkau tidak jalani sendirian, yang pertama. Yang kedua, yang engkau jalani bukan hanya berdasar hikmat manusia, tapi berdasarkan hikmat Tuhan. Sehingga semua hal yang kita kerjakan itu divine, ilahi. Hasilnya nanti pasti bagus waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Dan dalam doa Tuhan menuntun untuk memperhatikan sebuah kitab terakhir yang menjelaskan tentang banyak hal di akhir zaman. Anda udah tahu, kitab Wahyu. Saudara. Dan Tuhan kasih satu kata kunci atau kalimat kunci untuk saya mulai memperhatikan ayat-ayat yang berbunyi atau ayat-ayat yang mengandung kalimat ini. Kalimat itu berbunyi begini, yang penting di sini. Saya jadi ingat, oh iya betul, di Alkitab, di kitab Wahyu berulang-ulang atau beberapa kali diucapkan tentang kata yang penting di sini. Adalah sebuah petunjuk atau clue yang penting yang harus diperhatikan buat orang-orang yang sedang berhadapan masalah-masalah di saat itu. Ya. Lalu kemudian saya cek apa yang ada dan ternyata kata yang penting di sini itu cuma 4 kali terjadi. Diucapkan, saudara dikasih Tuhan. Wahyu 13 ayat 10, Wahyu 13 ayat 18, Wahyu 14 ayat 12, dan Wahyu 17 ayat 9. Dan semuanya ini terjadi di masa tribulasi, masa kesusahan besar. Yaitu masa setelah Antikris muncul. Lah, saya bergumul untuk menyampaikannya kepada jemaat. Kenapa? Karena kita kan GBI, percaya, berdoa supaya kita itu sebelum masuk ada masa tribulasi kita diangkat. Saya berdoa, Tuhan ini kan pesan untuk mereka yang ketinggalan, yang tidak ikut rapture. Sekarang kan saya butuh pesan yang sekarang, yang sedang menghadapi masa-masa susah sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian Roh Kudus menuntun saya dan mengingatkan bahwa kejadian-kejadian ini terjadi di masa Roh Kudus sudah diangkat, rapture sudah terjadi. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang itu ada yang tetap setia sama Tuhan akhirnya bertobat. Dan mereka dikategorikan sebagai orang percaya. Cuma gak kena rapture. Nah mereka yang ketinggalan itu dikasih clue apa yang harus dilakukan. Walaupun pertolongan Roh Kudus lagi gak ada, tapi apa yang bisa engkau lakukan. Nah ini kalimat-kalimat yang penting di sini. Yang penting di sini. Momen-momen itu. Dan Tuhan cuma ingatkan begini, kalau petunjuk-petunjuk ini sangat berguna di masa kesusahan besar. Masa tribulasi, masa kesusahan yang luar biasa. Apalagi kalau ini diperlakukan di zaman sekarang, di mana kesusahannya sebenarnya belum sebesar nanti di masa tribulasi.
Dan kalaupun kita agak kesulitan melakukannya, sekarang kita masih bisa ditolong sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa dan saya bilang, iya betul. Amin. Berarti saya memperhatikan ayat ini supaya kita bisa dapat petunjuk dan nanti Roh Kudus akan tolong. Saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat review ayatnya ya. Ada 4 ayat, saudara, biar kita baca sebentar. Nanti lihat kita dapat pelajaran-pelajaran di sana dan saya berdoa Bapak Ibu dapat rema, dapat tuntunan Tuhan dan akan dikuatkan sehingga kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan lebih lagi. Yang pertama, Wahyu 13 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketika masa penganiayaan datang, ketika masa yang tidak nyaman datang, ketika serangan-serangan fisik bahkan datang, yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Lanjut dulu ya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini ayat di mana waktu antikris nanti akan menyatakan dirinya. Gimana caranya kita mengenalinya? Ya, itu tidak sekonyol seperti dia tiba-tiba pakai kaos, I am antikris, saya antikris. Gak gitu saudara dikasih Tuhan. Dia akan menyatakan sesuatu, tapi Anda dan saya harus punya hikmat untuk mengenali bahwa itu beneran antikris. Ya, jadi perlu ada hikmat supaya bisa tahu keputusan apa yang harus diambil waktu berhadapan dengan situasi-situasi itu. Yang ketiga, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus tuh ada perhatikan, ada orang-orang kudus juga itu di situ ya. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Terus yang kedua, iman kepada Yesus. Wahyu 17 ayat 9 yang terakhir. Di sana dibilang begini, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Anda lihat 4-4-nya, saudara, di sana pesan buat akhir zaman, pesan untuk masa susah, saudara. Dan Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu mengatakan ada iman diulang 2 kali. Ketabahan dan ketekunan saya hitung sebagai 2 kali. Saya anggap ketabahan dan ketekunan itu satu hal yang sejalan. Walaupun tidak serupa benar tapi sejalan, saudara dikasih Tuhan. Ya, saya hitung itu 2 kali. Dan kemudian yang ketiga adalah hikmat. Hikmat diulang 2 kali. Saudara dikasih Tuhan. 3 pesan ini adalah 3 pesan yang penting, saudara dikasih Tuhan. 3 pesan yang penting. Sekarang kita lagi ngadapin masa susah. Masa ekonomi susah. Kita mungkin lagi menghadapi sama masa situasi untuk hidup pun susah. Tantangan begitu luar biasa. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini buat kita semua. Iman kita, ketabahan, ketekunan, hikmat yang dari Tuhan harus ada. Ini penting karena kita sekarang sudah ada di akhir zaman. Kita belum sampai di akhir zaman. Kita sudah di dalam akhir zaman. Bahkan beneran saudara kasih itu sudah makin dekat. Di akhir dari akhir zaman. Hari hanya kita gak ada yang tahu Tuhan datang. Tetapi Alkitab menjelaskan tentang tanda-tanda. Kata tanda-tanda dalam bahasa Ibrani itu moed. Rambu-rambu. Rambu-rambu. Seperti seolah-olah petunjuk ya. Ada tulisan begini. 500 meter lagi keluar tol, begitu. Apakah sudah keluar tol? Belum, karena masih 500 meter lagi. Tapi karena sudah ada rambu-rambu, maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. Mobil kalau lagi ada di kanan, jalur kanan harus pindah ke kiri. Apalagi kalau kecepatan terlalu tinggi, harus mulai kurangi, gitu ya. Jadi Anda sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan karena ada rambu-rambu. Karena ada rambu-rambu.
tanda-tanda akhir zaman adalah rambu-rambu buat Anda dan saya. Memang saatnya belum terjadi, tapi kita harus ngerti ketika tanda-tanda datang, maka kita harus menyesuaikan diri dengan tanda itu. Selama engkau percaya itu firman Tuhan, lakukan persiapannya. Ya, saudara dikasih Tuhan, iman, beresin, ketabahan, ketekunan, jaga, tambahkan hikmat. Ya, tambahkan hikmat. Yang pertama, iman. Saudara yang dikasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, Roma 10. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau gak punya iman, timbulkan iman. Cari rema, kejar supaya Tuhan ngomong. Karena rema itu bukan logos yang Anda baca jadi pengetahuan. Alkitab yang jadi pengetahuan. Tetapi itu adalah pergaulanmu dengan Tuhan, percakapanmu dengan Tuhan. Waktu engkau membaca, engkau bergaul dengan Tuhan, maka engkau dan saya akan dapat rema. Ayat itu tiba-tiba seperti bicara kepadamu. Memang ayat itu tertulis seperti lagi bicara sama Gideon, sama Daud, sama Musa. Tapi waktu kamu yang baca tiba-tiba kayak ayat itu berbicara untuk dirimu. Itu namanya rema. Rema yang diurapi. Tapi ada pengertian lain dari kata firman Kristus, remato Kristo. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Pengertian yang lain itu adalah begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Tuhan bicara. Tuhan yang ngomong. Engkau punya iman timbul karena Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, rema Kristo itu kan Tuhan ngomong, saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan ngomong. Jadi waktu dia bersabda dan engkau percaya itu Tuhan, imanmu timbul. Engkau hidup di situ. Miliki waktu-waktu untuk dengar suara Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Sehingga engkau terbuka. Punya hati yang open. Waktu Tuhan ngomong lewat penglihatan kah? Lewat mimpi kah? Lewat firman hamba Tuhan kah? Lewat ayat yang kau baca. Tuhan sanggup ngomong. Terima itu. Dan kemudian engkau percaya dan hidup di dalamnya. Itu iman itu timbul, saudara dikasih Tuhan. Iman itu timbul. Kita mesti punya kehausan untuk pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, iman itu kalau sudah timbul, maka kita harus tumbuhkan. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, Anda akan ketemu kalimat-kalimat yang diucapkan sama Tuhan Yesus itu berulang-ulang ya. Iman yang lemah, iman yang kuat, iman yang kecil, iman yang besar. Artinya apa? Artinya iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh. Kalau sudah timbul, puji Tuhan. Tapi kalau sudah timbul, harus tumbuh. Harus tumbuh. Gimana caranya? Anda mesti ngerti iman besar itu apa. Salah satunya, saudara dikasih Tuhan, ya kalau kita baca dalam kisah tentang wanita Sirofenesia, Anda akan lihat bahwa waktu itu orang itu minta agar Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi Tuhan menolak dan Tuhan bilang, aku datang hanya untuk anak-anak Israel. Tidak pantas memberikan roti dan diberikan kepada anjing. Bayangin saudara. Tanpa sadar kalimat itu seperti sedang menjurus mengucapkan bahwa wanita itu seperti anjing statusnya. Waduh, ya kalau orangnya baper pasti langsung pergi dari situ dan kemudian tersinggung. Lalu kemudian kalau dia hidup tahun 2026, lalu dia pergi dari situ, lalu dia tulis di status WA-nya. Rasul apa itu? Tuhan apa itu? Saya dianjing-anjingin. Gitu ya. Waduh. Saudara dikasih Tuhan, itu kalau kayak gitu responnya ya berarti dia gak setuju sama firman dan dia gagal dapat mujizat. Tapi puji Tuhan, ibu itu tidak lakukan seperti itu. Waktu Tuhan ngomong dengan cara yang agak aneh seperti itu, dia malah menjawab, dia bilang begini, benar Tuhan. Tapi anjing pun dapat roti dari remah-remah yang diberikan oleh meja tuannya. Dan jatuh dari meja tuannya. Seolah-olah dia mau bilang, ya saya setuju apapun yang firman katakan. Waktu wanita itu ngomong begitu saudara, Tuhan Yesus ngomong balas lagi. Dia ucapkan kalimat seperti ini saudara kasih Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu
seperti yang kau percaya. Wow. Saya simpulkan, iman besar adalah kemampuan untuk setuju dengan apapun yang firman sampaikan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang katanya terlalu logis, sampai begitu susahnya percaya akan firman Tuhan. Susah percaya akan apa yang Alkitab katakan. Susah percaya bahwa masalah keluargamu ada di sana, ada di Alkitab. Tuhan bisa kasih tahu asal kamu mau taat untuk mendengar semua firman tentang keluarga. Meletakkan semuanya kembali. Susah percaya bahwa masalah ekonomimu bisa beres waktu engkau juga taat dan setuju sama semua firman tentang keuangan yang ada di Alkitab. Waktu engkau bisa punya kemampuan setuju sama firman Tuhan, imanmu besar. Imanmu besar. Belajar, itu butuh proses, bertumbuh. Bahkan perlu terus bertumbuh sampai level iman yang suci. Itu ada di Yudas 1. Di sana dikatakan iman itu harusnya suci. Iman itu harusnya suci. Saudara dikasih Tuhan, ya belajar, bertumbuh sampai murni, sampai suci. Sampai benar-benar yang engkau pegang itu adalah muncul dari apa yang kau dapat dari Tuhan. Iman. Iman yang kuat, iman yang besar. Itu perlu diperhatikan di hari-hari ini. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, ketabahan dan ketekunan. Ini bicara tentang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang gak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, susah untuk tekun, susah untuk tabah. Dia mesti ngalami apa yang Tuhan mampu lakukan. Maka dia akan sambil memelihara iman, dia akan tekun, dia akan tabah. Yang kedua, orang itu perlu punya konsistensi, kemampuan untuk menyesuaikan diri, daya juang untuk terus menyesuaikan diri dan terus nanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, minta pertolongan sama Tuhan supaya bisa terus dalam proses dan tidak nyerah. Sesusah apapun yang situasi yang engkau hadapi, engkau belum kalah sampai engkau nyerah. Kalau engkau nyerah, engkau kalah. Tapi waktu engkau terus percaya sama Tuhan, maka menguatkan dirimu, menguatkan hatimu, maka engkau tetap masih berpotensi melihat kemenangan. Sabar, tekun, nanti Tuhan akan bawa dalam kemenangan. Katakan amin. Saya mau ajak kita nyanyi dulu ya, saudara dikasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi katakan kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Ini mirip kejadiannya sama Petrus. Suatu kali Tuhan disuruh murid-murid itu naik perahu. Dia mau doa. Murid-murid suruh naik perahu, murid-murid taat, percaya sama Tuhan. Disuruh ya dilakukan, mereka naik perahu, mereka nyebrang. Tuhan Yesus gak ikut di kapal, Tuhan Yesus naik ke gunung berdoa. Malam-malam jam 3 pagi, ombak itu luar biasa. Mereka terombang ambing, mereka gak bisa maju, gak bisa mundur, gak bisa kemana-mana. Tapi mereka digoyang, diombang ambingkan oleh
ombak, waktu mereka lagi berangin sakal, waktu mereka lagi berjuang, saudara kasih Tuhan, Yesus datang jalan di atas air. Ketika murid-murid melihat itu, saudara mereka kira itu hantu. Tapi waktu mereka sedang berteriak-teriak ketakutan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ketika itu terjadi, Petrus tiba-tiba berseru dan dia bilang begini, Tuhan, apabila itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus, walaupun kita tahu ceritanya habis itu dia kayak tenggelam gitu ya, gak berhasil jalan terlalu banyak, tapi dia sempat jalan loh saudara, sempat jalan. Saya belajar satu hal di sini, ini yang namanya punya kerinduan mengalami Tuhan. Kadang-kadang kita itu udah terlalu logis, sehingga begitu kita lihat keadaan tidak bisa, mustahil, susah, kita terlalu cepat menyerah dan bilang begini, emang gak bisa, emang susah, emang gak ada harapan. Ya memang sih kalau pakai logika, pakai kacamata manusia biasa. Masalahnya kamu kan bukan manusia biasa. Anda kan manusia penuh Roh Kudus, roh yang luar biasa. Roh yang sama ciptain dunia, roh yang sama bangkitin Yesus ada dalam diri Anda dan saya. Kita manusia luar biasa, saudara. Dan itu sebabnya gak bisa dengan gampang kita ngomong bahwa kita ini sama dengan standar manusia biasa. Ada kuasa yang luar biasa, dikatakan kuasa di tempat maha tinggi tinggal dalam diri Anda dan saya. Percaya. Dan Petrus berani untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau itu kamu, kalau itu engkau, suruh aku datang. Suruh aku datang. Dan Tuhan jawab, datanglah. Dan Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Matius 14 ayat 29 dicatat di Alkitab. Selain Yesus pernah terjadi, saya nggak tahu berapa menit terjadinya. Yesus dan Petrus sama-sama jalan di atas air. Walaupun setelah itu Petrusnya goyang, ragu karena tiupan angin, takut dan sebagainya, mulai tenggelam. Tapi yang 11 murid yang lain tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Jalan di atas air. Jalan di atas air. Saudara, Tuhan mau Anda dan saya jangan nyerah. Tantangan ada, masalah datang, datang sama Tuhan. Tuhan pasti ada. Saudara, dan bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku jalan. Kasih aku rema, kasih aku perintah. Kasih tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan lakukan. Maka engkau akan lihat. Engkau akan jalan di atas air. Engkau akan jalan di atas kemustahilan. Dan engkau akan lihat mujizat terjadi. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Ya, belajar kayak Petrus. Ya, belajar kayak Petrus. Habis itu Petrus waktu tenggelam. Kena tiupan angin, dia mulai fokus, hilang fokus ya. Katanya orang itu, kalau pengkhotbah-pengkhotbah bilang, katanya dia mulai gak lihat Yesus. Dia mulai konsentrasinya kepada yang namanya air, gelombang dan sebagainya. So what? Emang iya. Kenapa? Itu pertama kali dia jalan di atas air. Dan kalau Anda periksa Taurat, tidak pernah ada kisah yang lain yang bilang bisa jalan di atas air. Jadi dia manusia pertama yang tak ada catatan sejarahnya, dia lakukan satu mujizat bersama Tuhan. Satu kemustahilan. Dia mengalami itu, dia mengalami Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Jadi kenapa kalau gak sempurna dilakukan? Ya gak apa-apa, teriak minta tolonglah sama Tuhan. Gak apa-apa, waktu Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Buat saya itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Jujur sama Tuhan. Memang butuh pertolongan, ya teriak dong. Minta tolonglah, nanti Tuhan ulurkan tangan. Memang kenapa kalau Tuhan bilang, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Namanya juga latihan. Namanya juga belajar. Gak apa-apa. Kenapa takut salah? Itulah sebabnya Anda belum mengalami mujizat. Kenapa? Karena Anda seperti yang 11 murid yang lain. Gak pernah seperti Petrus, mau jalan, minta Tuhan untuk tuntun, lihat, mengalami Tuhan. Tapi hari ini, biar Anda dan saya memiliki ketabahan, memiliki ketekunan. Karena mujizat itu sudah ada di tangan Anda.
Tuhan yang baik itu mau melakukannya buat Anda dan saya. Katakan amin. Terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, ya saudara, hikmat. Yakobus bilang kalau tidak punya hikmat, minta sama Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, minta, jangan diam. Kalau nggak ngerti caranya melakukan ini, menyelesaikan masalah, minta petunjuk. Namun sebelum engkau minta, miliki mentalitas. Satu mentalitas yang penting. Kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan hikmat. Jadi kalau mau dikasih hikmat sama Tuhan karena engkau mau minta, yang pertama takut Tuhan dulu. Karena jangan-jangan nanti Tuhan ngomong, kamu gak takut sama dia, engkau cuekin hikmat yang dikasih sama Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan, itu permulaannya supaya mudah diajar sama Tuhan. Yang kedua, saudara, minta nanti dikasih. Dan yang ketiga, miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga engkau akan mendapatkan hikmat dari satu hikmat ke hikmat yang lain. Hikmat yang berikutnya, hikmat yang berikutnya. Sampai engkau penuh dengan hikmat dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu diperhatikan di masa-masa sulit ke depan ini. Iman, ketabahan dan ketekunan, hikmat. Tuhan berikan buat Anda dan saya untuk memperhatikan. Biarlah kita semua akan ditolong Roh Kudus. Sehingga semua hari-hari kita yang berat, masa-masa yang sukar ini, saudara bisa kita selesaikan. Masalah keluarga kita akan selesaikan. Masalah di kantor kita akan selesaikan. Masalah di toko, masalah di pekerjaan, masalah di studi. Apapun yang engkau hadapi, engkau bersama Tuhan. Jangan sendirian, kuat bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kalau Anda hadir onsite hari ini, mari bangkit berdiri sama-sama. Buat Anda yang di rumah, Anda boleh angkat tangan. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Yuk katakan lagu yang tadi sama-sama sekali lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hari ini kami yang menyaksikan rekaman ini, biarlah kami diurapi. Angkat tangan saudara saat ini. Minta Roh Kudus memenuhimu. Dan biar Roh Kudus akan memampukan. Sehingga engkau akan mengalami iman yang kuat. Iman yang bertumbuh. Iman yang solid, yang suci, yang murni dari Tuhan. Engkau akan punya ketabahan, engkau akan punya ketekunan. Karena Roh Kudus membawa engkau dalam pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman yang membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau akan makin kenal Tuhan. Engkau akan kuat untuk berjalan dalam proses-proses yang dihadapi. Roh Kudus akan menolong dengan karunia hikmat. Hikmat yang akan diberikan kepada kita sehingga tahu apa yang harus diputuskan. Kemampuan ini diperlukan waktu kita sedang berhadapan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Kesusahan ini memang rasanya besar, tapi ini belum sebesar seperti kesusahan tribulasi yang akan dihadapi buat mereka yang katanya akan tertinggal, tidak rapture. Namun kita yang penuh Roh Kudus akan dapat kekuatan ekstra. Kita akan punya iman yang kuat, ketabahan, ketekunan dan hikmat. Bapa, aku berdoa urapi anak-anakmu dan pengurapanmu. Roh Kudus penuhi mereka semua. Kuasa Tuhan bekerja, topang mereka. Kalau ada yang sudah mau nyerah, kuatkan. Kalau ada yang jatuh, bangkitkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap kami boleh jadi pemenang, tidak nyerah, menyelesaikan pertandingan kami. Terima kasih Abah, urapi semuanya ya Tuhan. Baik semua jemaat, pengerja maupun hamba-hamba Tuhan. Biar semuanya ditopang sama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami semua. Kami sudah dengar firman, kami akan hidup di dalamnya.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.